Halo, perkenalkan nama saya Dwi Putri Sirait, salah satu peserta Latsar CPNS Sekjen KPU Angkatan 20 tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan presentasikan tentang analisis isu organisasi dan penerapan nilai-nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Pertama-tama, saya akan mengidentifikasi 3 isu organisasi, yaitu 1. Kurang optimalnya pelayanan informasi publik tentang kepemiluan dan satuan kerja KPU Kabupaten Batanghari melalui EPPID atau elektronik PPID. Hal ini didasari dengan data atau fakta, masih banyaknya informasi data yang tidak ditemukan di EPPID KPU Kabupaten Batanghari. Isu yang kedua, kurangnya ketelitian KPU Kabupaten Batanghari dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. Hal ini didasari dengan fakta terjadinya kekurangan surat suara di TPS 2 Desa Olak Kabupaten Batanghari pada saat penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. Isu yang ketiga, kurang optimalnya fungsi Bakohumas dalam pengelolaan media sosial dan website resmi KPU Kabupaten Batanghari. Hal ini didasari dengan data atau fakta, masih sedikitnya postingan kegiatan KPU Kabupaten Batanghari. Kemudian, untuk menentukan isu prioritas dari ketiga isu di atas, saya menggunakan analisis metode USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth dengan skala angka 1 sangat tidak penting dan sangat tidak berdampak, sampai skala angka 5 sangat penting dan sangat berdampak. Untuk penilaian isu yang pertama, ditemukan urgency dengan skala 4, seriousness dengan skala 4, dan growth dengan skala 4. Untuk penilaian isu yang kedua, ditemukan yaitu urgency dengan skala 4, analisis seriousness dengan skala 3, analisis growth dengan skala 3. Dan kemudian untuk isu yang ketiga, penilaiannya ditemukan bahwa urgensi dengan skala 3, seriousness dengan skala 3, dan growth dengan skala 3. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka ditemukan bahwa yang menjadi isu prioritas adalah isu yang pertama, yaitu kurang optimalnya pelayanan informasi publik tentang kepemiluan dan satuan kerja KPU Kabupaten Batanghari melalui EPPID. Untuk menemukan akar masalah yang menjadi penyebab isu prioritas organisasi yang ditemukan, yaitu kurang optimalnya pelayanan informasi publik tentang kepemiluan dan satuan kerja KPU Kabupaten Batanghari melalui EPPID, saya menggunakan metode Fishbone. Dan akar masalah yang ditemukan dari segi faktor skill, yaitu kurangnya kemampuan berbasis IT dan web development. Dari faktor supplier, kurangnya SDM pengelola EPPID. Dan akar masalah dari faktor sistem, tidak ada bimbingan teknis pengelolaan EPPID. Dari ketiga akar masalah yang ditemukan, maka ditentukan gagasan kreatif yang menjadi solusi, yaitu optimalisasi pelayanan informasi publik melalui EPPID KPU Kabupaten Batanghari. Optimalisasi ini dilakukan dengan beberapa kegiatan, diantaranya kegiatan 1, membuat katalog informasi publik yang diberikan secara online, dan penerapan nilai-nilai anekanya, yaitu penerapan nilai akuntabilitas, membuat rincian katalog informasi publik sesuai dengan yang telah diatur di peraturan KPU RI. Penerapan nilai nasionalismenya, melakukan konsultasi dengan atasan untuk menentukan informasi apa saja yang dapat dilayani secara online. Penerapan nilai etika publik, yaitu menjaga informasi rahasia yang tidak dapat diberikan baik secara online maupun secara offline. Kemudian penerapan nilai komitmen mutu, yaitu membuat katalog informasi yang dapat mempercepat pemberian informasi tanpa harus datang ke kantor KPU Kabupaten Batanghari.
Dan penerapan nilai anti korupsinya yaitu mau bekerja keras untuk menyelesaikan katalog informasi publik yang diberikan secara online. Kemudian kegiatan kedua yaitu membuat prosedur permohonan informasi publik secara online. Dan penerapan nilai anekanya, yang pertama akuntabilitas, membuat prosedur permohonan informasi publik secara online dengan jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat. Penerapan nilai nasionalismenya tidak membuat batasan-batasan kalangan masyarakat apa saja yang dapat mengajukan permohonan informasi publik secara online. Penerapan nilai etika publik yaitu membuat prosedur permohonan informasi publik secara online dengan bahasa yang sopan dan santun. Penerapan nilai komitmen mutunya yaitu mensosialisasikan prosedur permohonan informasi publik secara online melalui media sosial. Dan penerapan nilai anti korupsinya yaitu tidak menunda-nunda waktu untuk menyelesaikan pembuatan prosedur permohonan informasi publik secara online. Kegiatan ketiga yaitu mengupdate fitur-fitur yang ada di EPPID KPU Kabupaten Batanghari. Penerapan nilai akuntabilitasnya yaitu konsisten mengupdate fitur-fitur pada EPPID apabila terdapat inovasi fitur baru dari KPU RI. Dan penerapan nilai nasionalisme yaitu mengupdate fitur-fitur EPPID yang disesuaikan dengan fitur di EPPID KPU RI sehingga memiliki kesatuan pelayanan. Penerapan nilai etika publiknya yaitu berkonsultasi dengan atasan dengan sikap hormat dan santun dalam proses update fitur-fitur EPPID. Penerapan nilai komitmen mutu yaitu mengupdate fitur-fitur EPPID yang bermanfaat bagi masyarakat luas seperti fitur frequently asked question. Dan penerapan nilai anti korupsi yaitu berani bertanya kepada atasan atau bahkan sampai ke jenjang KPU RI apabila terdapat kendala yang ditemukan dalam mengupdate fitur-fitur EPPID. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu membuat laporan layanan informasi publik di EPPID KPU Kabupaten Batanghari. Penerapan nilai akuntabilitasnya yaitu membuat laporan layanan informasi publik secara rutin dan melaporkan kepada atasan. Penerapan nilai nasionalismenya rela berkorban untuk lembur menyelesaikan laporan layanan informasi publik. Penerapan nilai etika yaitu membuat laporan layanan informasi dengan tulus dan tidak bersungut-sungut. Penerapan nilai komitmen mutu yaitu membuat laporan layanan informasi dalam bentuk diagram. Dan yang terakhir, penerapan nilai anti korupsi yaitu jujur melaporkan berapa jumlah pemohon informasi publik. Demikian hasil presentasi saya tentang analisis isu organisasi dan penerapan nilai-nilai aneka yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu serta anti korupsi. Terima kasih telah menyaksikannya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.